Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Anggreni dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah BK kelompok, konseling kelompok, yaitu pendekatan behavioral. Pengertian pendekatan behavioral. Behaviorisme adalah pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia pada perspektif behavioristik. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budaya, sehingga perilaku manusia dapat dipelajari dalam konsep behavioral. Perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Menurut Crumbles dan Thoresen Surya 2003, konseling behavioral merupakan suatu proses membantu konseli dalam mencari, memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Tujuan umum terapi behavioral menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Dasar alasannya ialah segenap tingkah laku dapat dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif, agar tingkah laku yang diperoleh menjadi lebih efektif. Pandangan terhadap hakikat manusia. Terapi perilaku modern didasarkan pada pandangan ilmiah perilaku manusia yang mengimplikasikan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur terhadap konseling. Pandangan ini tidak didasarkan pada asumsi deterministis bahwa manusia semata-mata produk dari kondisi sosio budaya mereka, tetapi pandangan sekarang adalah bahwa orang adalah penghasil dan produk dari lingkungannya. Tujuan konseling kelompok. Tujuan umum terapi perilaku adalah meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi pembelajaran baru. Klien dengan bantuan dari terapis mendefinisikan tujuan khusus di luar proses terapi. Walaupun penilaian dan penanganan terjadi bersama-sama, penilaian formal terjadi sebelum penanganan untuk menentukan perilaku yang terjadi target perubahan. Tujuan konseling kelompok behavioral adalah untuk menghapus pola-pola tingkah laku yang maladaptif dan membantu konseli mempelajari pola-pola perilaku yang bersifat konstruktif serta membantu mengubah tingkah laku konseli. Peran dan fungsi konselor. Terapis perilaku cenderung aktif dan direktif agar berfungsi sebagai konsultan dan pemecahan masalah. Praktisi memperhatikan isyarat yang ditunjukkan oleh klien dan mereka mau mengikuti dugaan klinisnya. Dalam konseling kelompok behavioral, konselor berperan sebagai pelatih atau coach yang membantu melatih konseli pada proses pembentukan tingkah laku baru dan penghapusan tingkah laku yang maladaptif. Hubungan konseli dan konselor. Beberapa penelitian dan bukti klinis menunjukkan bahwa hubungan terapi, bahkan dalam konteks orientasi perilaku, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perubahan perilaku. Granville 1994. Sebuah hubungan terapi yang baik meningkatkan kesempatan klien untuk menerima terapi tersebut. Penting bahwa klien bekerja sama dengan terapi dan juga klien mempunyai pengharapan positif terhadap keberhasilan efektivitas terapi sehingga memberikan hasil yang sukses. Hubungan terapis klien adalah landasan tentang bagaimana strategi terapi yang dibangun untuk membantu klien mengubah arah dari keinginan mereka. Tahap-tahap konseling. Tahap-tahap konseling terbagi beberapa, yaitu pertama, penampilan perilaku, membentuk kelompok atau forming the group. Kedua, membangun atraksi dan
identitas kelompok awal. Ketiga, membangun keterbukaan dan pertukaran di dalam kelompok. Pemimpin mendorong kelompok perilaku dengan cara membiarkan anggota kelompok mengetahui hal yang diharapkan melalui perkenalan subgrup kepada yang lain. Keempat, membangun kerangka kerja behavioral untuk seluruh peserta. Pada saat ini, pemimpin kelompok mengantarkan anggota mereka dalam kerangka rujukan behavioral yang akan langsung mengontrol tingkah laku kelompok. Kelima, generalisasi dan transferensi. Perlakuan pada konteks lingkungan alamiah sebagai ciri-ciri mulai mengakhiri kelompok. Keenam, memelihara perubahan perilaku dan menghilangkan kebutuhan atas dukungan kelompok. Teknik-teknik konseling kelompok. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam konseling behavioral yaitu pertama, penguatan kembali atau reinforcement, kedua, extension, ketiga, contifigency contrast, keempat, shaping, kelima, modeling, keenam, behavioral rehearsal, ketujuh, coaching, kedelapan, cognitive restructuring, kesembilan, pemecahan masalah.